Halo semua, apa kabar? Perkenalkan saya dengan Ferran Julian dengan NIM 64200-350. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai forecasting dengan menggunakan metode least square. Penasaran? Check this out. Tren sekuler dalam forecasting adalah gerakan berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan. Rumus untuk menentukan tren yaitu Y sama dengan A plus B dikali X, dengan keterangan sebagai berikut. Metode least square. Metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungannya lebih teliti. Adapun persamaan garis tren yang akan dicari ialah sebagai berikut. Baik, pada penjelasan di materi kali ini, saya diminta untuk menganalisis forecasting dengan menggunakan tren sekuler dengan rumus least square. Adapun datanya sebagai berikut, yaitu pada bulan terdapat bulan dan juga penjualan dari Januari sampai September dengan data terlampir. Januari 7, Februari 10, Maret 9, April 11, Mei 13, Juni 15, Juli 17, Agustus 20 dan September 2022. Yang diminta pada forecasting kali ini adalah diminta untuk meramalkan target penjualan yang harus dicapai pada bulan berikutnya, yaitu pada bulan Oktober. Dari data yang terdapat pada di slide kali ini, kita memerlukan aplikasi yang namanya POFQM versi 4. Di sini saya langsung buka saja aplikasinya. Lalu sudah terbuka aplikasinya, saya pilih modul, lalu saya pilih bagian forecasting, lalu saya pilih file, new, dan saya pilih time series analysis. Pada bagian number of past period, saya isi 9, karena bulannya tadi yang kita ketahui adalah bulan sampai bulan ke-9, yaitu Januari sampai September. Lalu pada row names-nya, saya isi yaitu dari bulan Januari. Saya start dari bulan Januari karena tadi datanya seperti itu. Untuk judulnya sendiri saya tulis sebagai peramalan penjualan. Peramalan atau target penjualan. Target penjualan. Saya oke. Baik. Nanti akan otomatis untuk tabelnya akan seperti ini. Lalu untuk metodenya sendiri saya akan pilih sesuai dengan permintaan yang ada di tugas tersebut, yaitu linear regression least square. Lalu akan saya isi sebagai berikut sesuai dengan data yang ada di slide. Saya izin untuk lagi datanya. Baik. Pada bulan Januari yaitu 7, pada bulan Februari itu 10, pada bulan Maret itu 9, pada bulan April itu 11, pada bulan Mei itu 13, Juni 15, Juli 17, Agustus 20, dan September 22. Lalu karena ini datanya ganjil, periode bulannya ganjil, maka kita menentukan nilai tengah, nilai X yang sama dengan 0 itu yang berada di tengah, yaitu di bulan Mei. Lalu pada data bawahnya ditulis angka 1, 2, 3, 4. Karena semakin mendekati bulannya pada bulan Oktober itu, datanya semakin akurat. Dan untuk data tengahnya sendiri, X sama dengan 0-nya sendiri ada di bulan Mei, karena Mei itu dari bulan tengah-tengah. Lalu bagaimana dengan yang atasnya? Atasnya diisi dengan angka minus. Itu minus 1, minus 2, minus 3, dan minus 4. Setelah itu, kita klik solve, dan otomatis akan muncul seperti ini. Untuk melihatnya sendiri, saya akan zoom terlebih dahulu. Sebentar ya. Mana dia? Nah, ini dia. Saya akan melihat peramalan target penjualan untuk solusinya sendiri. Terlihat semuanya ada variabelnya juga. Untuk demand-nya, untuk penjualan targetnya sendiri ada 7, 10, 9, 11, 13, 15, 17, 22 di total 124 dengan rata-rata 13,778. Lalu untuk time X-nya sendiri
Itu tadi yang sudah kita input di awal sesuai dengan urutannya. Mei itu sebagai bulan periode yang ada di tengah, yaitu 0. Berarti untuk ke atasnya dari April sampai Januari secara berurutan -1, -2 sampai -4. Begitupun yang bawah 1, 2, 3, 4. Lalu untuk bagian X ini dikuadratkan, lalu sini X dikali Y, dan ini perhitungan forecast-nya. Lalu untuk hasil errornya sendiri itu dihitung dari Y dikurang dengan forecast-nya, peramalannya sama dengan error. Lalu untuk dalam error yang ini adalah error yang di sebelahnya ini ada kurungnya, ini adalah absolutnya. Jadi jika ada angka minus akan dijadikan positif. Lalu untuk yang error pangkat 2 ini adalah hasil dari error di pangkat 2. Lalu untuk yang PCT errornya ini sendiri perhitungan dari hasil dari sistem yang langsung dari PQM-nya sendiri gitu. Jika dilihat ini hasilnya akan muncul untuk peramalan dari bulan Oktobernya, yaitu di next period forecast-nya yaitu 22,944. Dan demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.